Perkenalkan, nama saya Salma Mailani dengan NIM akhir 91. Saya berasal dari kelas C3 MBR. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai ayat dan juga hadis tentang asuransi. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum nih, apa sih asuransi itu? Istilah asuransi sendiri berasal dari berbagai bahasa asing, misalnya bahasa Belanda yang mengartikan asuransi sebagai pertanggungan, bahasa Inggris yang mengartikan asuransi sebagai jaminan, dan dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan sebutan at-ta'min yang mencerminkan makna perlindungan, kedamaian, rasa aman, dan bebas dari ketakutan. Dalam sudut pandang ekonomi Islam, asuransi disebut dengan takaful, yang berarti saling menjamin. Oleh karena itu, asuransi dapat dipahami sebagai sebuah kesepakatan yang berhubungan dengan penjaminan atau perlindungan terhadap risiko tertentu. Nah, sehingga dapat kita pahami bahwa asuransi merupakan pihak yang menyediakan jaminan untuk segala risiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh pihak yang tertanggung atau pihak yang dijamin. Nah, dalam hal ini, pihak yang dijamin membuat kesepakatan atau jaminan risiko dengan pihak yang menjamin atas barang atau harta maupun jiwa, berdasarkan prinsip bagi hasil di mana kerugian dan keuntungan harus disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu dasar hukum asuransi. Yang pertama adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Mengenai ayat-ayat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam kategori. Yang pertama yaitu perintah Allah untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ayat tersebut memuat perintah untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia, karena tolong-menolong merupakan suatu kebaikan yang akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua yaitu perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam firman tersebut, Allah memerintahkan hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan di hari yang akan mendatang. Oleh karena itu, banyak sebagian dari kita yang berusaha menabung atau berasuransi untuk mempersiapkan hari depan karena kita tidak tahu akan seperti apa ke depannya. Yang ketiga yaitu perintah Allah untuk saling melindungi antar sesama ketika menghadapi kesusahan yang terdapat dalam Al-Quran surat Quraisy ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk saling melindungi antar sesama ketika salah seorang muslim mengalami kesusahan yang dapat diwujudkan melalui asuransi. Yang selanjutnya yaitu hadis. Yang pertama hadis tentang akilah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, akilah dalam hadis tersebut dimaknai dengan asobah atau kerabat dari orang tua laki-laki yang mempunyai kewajiban menanggung denda atau diyat jika ada salah satu sukunya membunuh anggota suku lainnya. Yang kedua yaitu hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Nah, yang ketiga yaitu hadis tentang menghindari risiko yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini memberikan pelajaran penting tentang menghindari risiko dengan menggabungkan usaha dan juga tawakal kepada Allah.
Nah, hadis ini menjadi salah satu pedoman Islam tentang keseimbangan antara kerja keras dan keyakinan kita kepada Allah. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam asuransi. Nah, prinsip dasar dari asuransi syariah meliputi yang pertama ada tauhid atau unity, yang berarti bahwa setiap tindakan dan segala aturan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, keadilan atau justice yang dapat dipahami sebagai bentuk usaha untuk menyeimbangkan antara hak dan juga kewajiban. Yang ketiga yaitu tolong-menolong atau ta'awun. Setiap individu yang bergabung dalam asuransi harus memiliki niat motivasi untuk saling membantu. Yang keempat yaitu kerjasama atau cooperation. Dapat dipahami bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan hubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya yaitu amanah atau trustworthy yang dapat diterapkan dalam organisasi melalui perwujudan nilai pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu kerelaan atau al-ridho yang memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan, kesalahpahaman, atau penipuan dalam proses pembentukan kontrak asuransi. Selanjutnya yaitu larangan riba dan judi, di mana salah satu pihak justru meraih keuntungan dan pihak lain menderita kerugian. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat asuransi. Nah, beberapa ulama berpendapat bahwa rukun dan syarat asuransi yakni sebagai berikut. Yang pertama, adanya orang yang menjamin atau kafi. Syaratnya yaitu sudah dewasa atau balik, berakal, tidak adanya pencegahan akan membelanjakan harta dan dilakukan atas kehendaknya sendiri. Yang kedua yaitu orang yang berpiutang atau mafhumullah. Syaratnya yaitu bahwa yang berpiutang telah diketahui oleh orang yang menjamin, tujuannya yaitu demi kedisiplinan dan efisiensi. Yang ketiga, orang yang berutang atau makful anhu. Yang keempat, utang atau makful bih. Syaratnya yaitu diketahui keadaannya, baik yang telah ditetapkan maupun akan ditetapkan. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi. Secara umum, jenis usaha asuransi dapat dibedakan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada asuransi jiwa atau life insurance yang merupakan layanan yang membantu dalam penanggulangan risiko terkait dengan kehidupan atau kematian seseorang yang diasuransikan. Yang kedua ada asuransi umum atau general insurance yang merupakan layanan yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian, kehilangan manfaat, serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang muncul akibat peristiwa yang tidak terduga. Yang ketiga yaitu reasuransi, merupakan layanan yang menyediakan perlindungan uang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, kerugian, dan asuransi jiwa. Selanjutnya ada mekanisme akad asuransi. Yang pertama ada akad tabaruk. DSN MUI Indonesia dalam fatwanya tentang akad tabaruk pada asuransi dan reasuransi syariah mendefinisikan bahwa akad tabaruk merupakan semua akad yang dilakukan dalam bentuk hibah. Akad tabaruk dalam asuransi syariah merupakan perjanjian sukarela yang melibatkan pemberian tanpa imbalan dengan tujuan tolong-menolong dan berbuat kebaikan. Yang kedua ada akad tijarah. Akad tijarah merupakan perjanjian komersial dalam ekonomi syariah yang berguna untuk mencari keuntungan. Dalam hal ini melibatkan transaksi seperti jual beli, investasi, sewa menyewa sebagai bagian dari proses ekonomi. Yang ketiga yaitu akad mudharabah musytarakah, merupakan perjanjian yang memberikan wewenang pada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabaruk dari peserta, mana keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai kesepakatan antara keduanya. Selanjutnya yaitu akad wakalah bil ujrah. Akad ini memberikan kuasa dari peserta pada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah. Nah,
Itu tadi merupakan paparan materi yang saya sampaikan mengenai asuransi. Terima kasih telah menonton video ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.